Kamu mau matiin saya? Saya nggak mau matiin siapa-siapa, Mas. Weh, asal kamu tahu perbuatan kamu ini udah bikin saya sakit hati. Jadi gitu perbuatan kamu ya. Mana janji kamu? Hah? Jawab. Jangan-jangan kamu bener nih punya cowok lain lagi. Kurang ajar kamu. Apa ini? Apa kenapa aku disiram? Mas. Biar mampus kamu itu. Rasa kamu. Mana Mas ini? Tolong. Ayo, Mbak. Nah, sampai kita tempat mie ayam. Kemarin kan aku ngajakin makan mie ayam kan? Sekali kita ngobrol-ngobrol. Iya, Mas. Minum jalannya. Oh, yang mana? Ini siapa? Mbak, mie ayamnya 2 ya, Mbak, sama es teh manis 2. Ya, bentar ya, Mas. Saya buat. Iya, makasih, Mbak. Jadi aku sekalian mau ngomong juga, dari awal aku melihat kamu di TPS tuh, aku udah ada rasa suka. Makanya aku mau negur juga, kayak gimana ya, kayak malu dan takut gitu. Makanya aku minta nomor handphone kamu sama Mas Yanto. Tahun 2017 silam di Kulon Progo, Yogyakarta, Agus, lelaki berusia 51 tahun menyatakan perasaannya pada Suci, perempuan yang 3 tahun lebih tua darinya. Yang benar. Mas beneran suka sama saya? Beneran, makanya saya ingin kamu jadi pacar saya. Saya tunggu loh jawabannya sekarang. Gimana? Ya udah deh. Kalau Mas suka sama saya terima. Saya juga suka. Akhirnya peristiwa kencan siang hari di warung bakmi ayam jadi berarti buat Agus dan Suci. Agus menyatakan cinta, Suci menerima. Maka mereka sepakat pacaran. Ini tas kamu, Nak. Kamu di sekolah itu jangan nakal. Baik-baik ya di sekolah. Iya, Bu. Ada ketinggalan nggak? Nggak ada, Bu. Oh, ya sudah. Pakai sepatu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Agus. Oh, ya, Mas. Iya. Pelan dan pasti Agus dan Suci kian dekat. Suci seorang janda. Ia punya seorang anak lelaki. Kala itu anak Suci duduk di kelas 1 SMP. Suci menjadi janda setelah suaminya wafat karena sakit. Emangnya kamu nggak kangen? Ya kangen lah, Mas. Masa sih aku nggak kangen sama kamu? Kamu cantik banget tuh. Huh? Apaan sih? Gombal. Pasti kamu ada maunya kan? Tapi kok kamu tahu aku ada maunya? Emang kamu nggak mau? Jadi, apaan sih mau apa? Pokoknya kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Yuk, sekali aja. Kangen banget aku. Gimana sayang? Enak ya? Oh iya sayang. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Semenjak kita ketemu pertama dan kita menjalani pacaran, aku punya niat ingin menikahi kamu. Kamu mau nggak menjadi istri aku? Aku siap jadi istri kamu. Aku mau, ya. Sekarang kita jadi suami istri. Agus! Agus! Iya Pak. Kamu kemana aja sih, Gus? Kamu nggak dengar saya panggil-panggil kamu dari tadi? Saya dengar Pak. Saya lagi beres-beres ruangan, nganggung Pak. Emang ada apa Pak? Tuh, kamu lihat. Sampah udah numpuk gitu. Kok kamu nggak buang? Agus, lengkapnya Agus Trikoyo. Pada usia 51 tahun, ia menduda. Agus ditinggal mati istrinya karena sakit. Akhirnya Agus seorang diri merawat 2 anak mereka. Pertama lelaki berusia 29 tahun. Si bungsu juga lelaki, umurnya 13 tahun. Agus bekerja sebagai petugas pembuang sampah perusahaan swasta. Membuangnya di tempat pembuangan akhir TPA Banyuroto.
Saat Agus melakukan rutinitas pekerjaannya, ketika itulah Agus melirik Suci. Oh iya, sampai di mana tadi? Jadi Ya, lupa. kamu tinggal masih sama anak-anak enggak? Jadi lupa gara-gara kopi. Masalah anak-anak masih, tapi anak-anakku sekarang lagi di Jakarta, dibawa sama saudara istriku. Kan istriku udah meninggal. Oh, udah meninggal. Udah. Terus Jadi aku sendiri di sini. kamu sendirian jadinya. Hmm. Terus nggak kesepian gitu. Makanya Mas Gus buru-buru cari calon istri. Kan kalau ada istri, Mas Gus ada yang ngurusin. Pula anak Mas Gus kan udah bisa besar. Kamu tuh kalau ditanya jangan bengong gitu, Gus. Kamu liatin apa sih? Oh, pasti kamu liatin itu ya, Mbak Suci. Ya, pasti itu aku tahu. Alah Gus, baru juga disuruh nyari istri, malah kesem sama Mbak Suci. Kalian tahu aja saya lagi ngeliatin Mbak itu yang lagi nyapu ya. Oh, namanya Suci ya? Ya iya, emang kamu nggak kenal apa? Saya ngelihat sih orang itu mandiri loh. Setiap saya kesini pasti ada Mbak itu. Jadi pingin kenalan tapi malu. Dia itu, Gus, janda anak satu. Suaminya tuh udah meninggal. Wah, Lama. pas banget dong. Aku kan duda. Waduh. Waduh. Ya udah cocok itu, Gus, sama Iya kamu. makanya. Tapi Kamu mau kenalan gimana caranya? Sampean pengen nomor HP-nya nggak? tenang, udah tenang. Aku ada. Ntar aku kirim ke nomor kamu ya. Ya udah. Ya udah. Nah gitu dong Mas Gus, akhirnya punya beranian juga buat kenalan sama cewek. Bisa. Kok saya jadi kepikiran Mbak Suci ya? Orangnya cantik lagi juga. Telepon gak ya? Kan nomornya udah ada. Telepon gak? Aduh. Yaudah, telepon aja. Halo, selamat siang. Dengan Mbak Suci ya? Iya, saya Suci. Ini siapa ya? Saya Agus, Mbak. Saya dapat nomor telepon Mbak dari Mas Yanto. Oh, Mas Agus. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Mbak. Saya sering buang sampah ke sana dan saya sering melihat Mbak Suci. Makanya pingin kenalan, tapi takutnya nggak enak, Mbak. Takutnya Mbak marah. Makanya saya minta nomor Mbak sama Mas Yanto. Oh, dapat nomor telepon saya dari Mas Yanto toh. Kenapa nggak langsung minta sama saya aja sih, Mas? Nggak enak saya, Mbak. Saya orangnya pemalu. Ih, kenapa takut? Ini buktinya berani telepon saya. Iya, ini kan nggak ketemu sama orangnya di telepon, jadi berani, Mbak. Sekarang Mbak Suci di mana? Ya biasa di sini, Mas, nyapu. Ini Mas di mana ya? Oh, saya lagi di rumah, Mbak. Saya lagi libur hari ini. Baru besok masuk. Oh, emang Mas Agus kerja di mana toh? Saya kerja di PT, Mbak. Bagian bersih-bersih dan buang sampah gitu. Nah, kebetulan besok jatah buang sampah saya ke sana. Besok Mbak ada di sana nggak? Kita ketemuan. Besok aku ada di sini. Yo wes, Mas besok kesini aja. Bener, Mbak? Wah, saya senang banget, Mbak. Yaudah, Mbak, besok kita ketemu di sana ya. Maaf nih, Mbak, saya udah mengganggu Mbak. Iya, Mas. Besok tak tunggu di sini ya. Yo wes, aku tak kembali kerja yo, Mas. Iya, Mbak. Sampai besok ya, Mas. Pelan dan pasti kegigihan Agus berhasil. Akhirnya Agus bisa bertemu Suci. Mbak Suci ya? Saya Agus, Mbak, yang nelpon kemarin. Oh, Mas Agus. Iya, kenalkan, saya Suci. Saya ganggu nggak ini, Mbak? Enggak, kebetulan saya juga lagi nyantai kok.
Mas Agus tinggal di mana? Saya di Sentolo, Mbak. Kalau Mbak sendiri tinggal di mana, Mbak? Saya di Banyurotok sini, Mas. Dekat Dusun Tawang. Loh, deket dong dari sini, Mbak. Terus Mbak di sini udah lama kerjanya di sini, Mbak? Ya, Mas. Habis mau kerja apa lagi? Terus Mbak sudah berkeluarga? Saya ini janda, Mas. Suami saya sudah meninggal. Anak saya 1 laki-laki, kelas 3 SMP. Mas bagaimana? Kok senasib kita ya? Aku duda, Mbak, punya anak 2. Tapi udah pada besar semua di Jakarta. Makanya aku di sini tinggal sendiri, gak ada yang ngurus. Kalau saya dekat-dekat gini, ada yang marah nggak, Mbak ya? Nggak ada, Mas. Siapa juga yang mau marah? Terus Mbak pulang kerjanya jam berapa? Saya cuma sampai siang kok di sini. Emang kenapa, Mas? Gua rencananya sih mau ngajakin Mbak makan mie ayam. Itu juga kalau Mbaknya berkenan. Boleh aja, Mas. Tapi jangan sekarang ya. Saya udah kesiangan. Anak saya lagi nunggu di rumah. Mau siap-siap pergi ke sekolah. Kasihan, gak ada yang nganterin. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita besok aja makan mie ayamnya ya. Ya udah, sekarang Mbak hati-hati. Tapi besok saya telepon Mbak dulu ya sebelum dijemput. Ya, nggak apa-apa. Mas telepon saya aja. Siap, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ya. Selamat siang Bapak, Ibu, selamat datang. Ada bisa dibantu? Siang, Mbak. Ada kamar kosong, Mbak. Oh masih. Untuk berapa malam Pak? Nggak sampai Agus malam. seorang duda, Suci seorang janda. Tentu saja masing-masing sudah jauh lebih matang dalam urusan Kamarnya di asmara. 109. Dikunci kamarnya lurus di sebelah kanan. Untuk total pembayarannya 150.000. Bapak mau bayar sekarang atau nanti? Saya bayar sekarang aja, Mbak. Boleh. Ini 150. Baik Pak, saya terima. Silakan Pak, selamat beristirahat. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Agus tak ingin tangkapannya lepas. Ia benar-benar jatuh cinta pada Suci. Maka Agus tak menunggu lama lagi untuk mengajak Suci menikah. Sayang, kamu beneran mau nikah sama aku? Iya, Mas. Udah berapa kali sih aku bilang, aku mau kok jadi istri kamu. Iya, sayang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Karena aku udah sayang banget sama kamu. Aku ingin kamu jadi istri aku. Mau kan? Gimana kalau tahun depan? Tapi kan nikah itu nggak gampang loh, Mas. Kita harus persiapkan segala sesuatunya. Udah, kamu nggak bisa mikirin apa-apa ya. Biar aku yang mikirin semuanya. Yang penting, kamu mau nikah sama aku. Ya, Mas. Aku mau. Ini pasti ada yang nggak beres nih sama Suci nih. Di SMS gak dibalas. Di telepon 3 tahun berlalu perjalanan cinta Agus dan Suci. Pada tahun 2020, Agus mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada diri Suci. jadi istri aku. Tawaran Agus pada Suci untuk membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan belum juga mendapat tanggapan serius dari Suci. Berhenti kamu, Suci. Kamu ini kenapa sih? Udah beberapa bulan ini kamu menghindar dari saya. Kamu ada apa? Belakangan, Agus mulai dirasuki cemburu. Janji kamu, katamu jadi istri aku. Wah, jangan-jangan kamu punya cowok lain lagi ya? Jawab! Kamu jangan diam aja dong. Wah, mana sini HP kamu? Pasti nih di HP-nya ada nomor-nomor cowok nih. Kamu punya cowok lain lagi ya? Mas, apaan sih? Teriak-teriak gak jelas di jalanan. Terus apa maksudnya mau lihat-lihat HP aku? Udahlah, Mas. Aku nih lagi malas berantem. Udah, aku mau pergi kerja. Udah, biarin aku sendiri. Kamu yang gak jelas. Kamu mau kemana? Hah? Kamu jelasin dulu, Suci. Hei, Suci. Kamu jelasin dulu.
Suci! Wah, kurang ajar kamu ya. Kamu lihat aja nanti. Kurang ajar. Perempuan macam apa itu? Amarah Agus makin menggumpal. Ia mulai menerka kalau Suci ada main belakang dengan lelaki lain. Tapi, benarkah? Sebab Agus belum punya bukti kuat. Saya nggak terima harga diri saya diinjak-injak. Kamu lihat, saya akan bakar kamu. Agus mulai merancang perbuatan nekat. Ia sudah dikuasai marah dan dendam. Suci tak kunjung beri jawaban kepastian hubungan asmara mereka. Buru amat, Mas. Iya nih aja. Terima kasih ya. Ya, makasih ya. Iya. Aris. Kemana dia nih? Biasanya dia lihat sini. Kurang ajar. Kamu main-main sama saya. Kamu lihat aja. Ini ada yang nggak beres nih. Pasti dia punya cowok lain lagi. Kamu mau matiin saya? Saya nggak mau matiin siapa-siapa, Mas. Weh, asal kamu tahu perbuatan kamu ini udah bikin saya sakit hati. Jadi gitu perbuatan kamu ya. Mana janji kamu? Hah? Jawab. Jangan-jangan kamu bener nih punya cowok lain lagi. Dia kan ngaku kamu. Kurang ajar kamu. Apa ini nih? Apa kenapa aku disiram? Mas. Apa sih ini, Mas? Kok muka saya disiram sih? Biar mampus kamu itu. Tolong! Tolong! Gimana Mas ini? Tolong! Gimana ceritanya? Ayo kita laporin aja yuk. Ayo Mas, tolong! Kita cari bantuan Mas. Ya, ayo. Ayo Mas, tolong! Ayo Mas, tolong! Ya pas kejadian itu saya nginep di Magelang Pak, di penginapan. Punya uang apa tuh? Ya masih ada berapa itu lah, sedikit lah. Terus ke lain hari ke teman-teman yang untuk apa? Ada pikiran gitu lah. Sampai terakhir di Cikli Pak, pasar Cikli Pak. Bapak waktu ditangkap lagi ngapain Pak? Cari makan Pak. Cari makan? Cari makan ngapain? Ya mau cari makan ke kampung gitu lah Pak, jalan gitu cari makan gitu. Oh gitu? Iya. Terus ditangkap sama polisi? Iya. Bapak mengakui perbuatannya? Saya akui Pak. Pagi Dan, menurut keterangan informan yang kita sebar, Agus target DPO yang kita cari. Dia sedang berada di sini Dan menurut informasi, biasanya pagi ini Agus sedang mencari sisa-sisa sampah di sekitar sini Dan. Baik, kalau begitu kita awasi wilayah ini. Siapa tahu nanti dia muncul. Siap Dan. Kamu lihat orang yang mencari sampah itu. Ciri-cirinya seperti yang diinfokan oleh rekan kita. Saya yakin itu Agus. Yang kita cari selama 1 bulan lebih. Betul Dan. Saya yakin dia orangnya yang selama kita cari. Yaudah, kita tangkap. Apa nih Pak? Diam kamu! Kamu Agus, Dan! Kamu itu lagi Iya bagus Pak. Diam kamu. Udah, diam! Jangan banyak bicara! Ayo! Bahwa dia itu mencintai korban, mengajak menikah korban, namun korban ini tidak memberikan jawaban, baik iya atau tidak. Hari ini tadi kami melakukan rekonstruksi sejak awal perjalanan dia menanyakan, kemudian sampai dia membeli bensin, membeli korek, kemudian
sampai menunggu korban, sampai menyiram korban dengan pertalit, sampai menyulut, sehingga tadi memang terbuka. Memang benar Bapak Agus inilah pelakunya, tidak ada orang lain. Untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian apa aja? Barang bukti ada beberapa yang kita amankan, diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku maupun korban, kemudian botol yang digunakan untuk membeli bensin, kemudian termasuk korek api, kemudian juga ada tas dan baju yang dikenakan korban. Waktu itu Agus ditangkap di mana? Di Pasar Cikli, perbatasan wilayah Temon dan Kokap, tapi masuknya wilayah Kokap, masih Polres Kulon Progo. Untuk kasus ini Agus dikenakan pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa tahun? Ya, kalau untuk awal penyidikan, kami menerapkan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Namun dalam posisi perkembangan lebih lanjut, adanya korban meninggal dunia yang disebabkan dari luka yang diakibatkan akibat perbuatan si Agus ini, dari kami akan menambahkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Kami alternatifkan juga ke 338 tentang pembunuhan. Kalau ancaman hukumannya seumur hidup. Ya, saya sakit hati Pak. Sakit hati karena? Waktu itu kan dia kan mau saya nikahi kan Pak. Kapan tuh? Dulu tahun-tahun waktu kami pacaran. Tahun berapa? 2000 berapa ya? Awal-awal kami pacaran lah, 2017 atau 18. 3 tahun yang lalu ya. Nah, itu kan. Bapak bilang apa ke dia? Nah, saya kan pernah nanya mau saya nikahi enggak gitu. Dia jawab mau gitu. Tapi sejak Agustus kemarin itu 2020, dia kayaknya mulai jaga jarak sama saya. Saya kan makin penasaran kan Pak, ada apa ini. Saya merasakan ya kayaknya nggak ada salah saya gitu. Terus saya pulang. Terus ya, kayak ada pikiran gimana ya? Pikiran apa? Sakit hati gitu lah, kok kayak saya di mana ya? Dicuekin gitu. Perasaan Bapak waktu nyulut pertama gimana Pak? Ya pertama kan kebetulan koreknya mati Pak. Nah, terus pakai korek yang kedua baru nyala. Oh, berarti 2 korek? Iya. Terus? Ya terus terbakar kan, saya kabur Pak. Kabur. Dia minta tolong tuh. Ya cuma aduh gitu, teriak kayak panik gitu. Bapak panik nggak waktu nyulut? Ya panik Pak. Terus? Makanya itu saya langsung kabur Pak.